Tahun-tahun 2002, akhirnya niat Boy untuk mengenalkan calon istrinya kepada neneknya di Bandung terlaksana. Neneknya sejak semasa Boy masih duduk di bangku SMA sudah mewanti-wanti agar jika sudah memiliki calon istri hendaknya dikenalkan kepadanya terlebih dahulu. Katanya ia ingin memberi restu dan doa. Saat itu Boy telah dewasa, sudah 1,5 tahun lulus kuliah dan sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Lah sudah memiliki perempuan pilihan yang hendak dinikahi. Kedua belah pihak keluarga sudah saling merestui. Sebagai cucu pertama, Boy tidak mengecewakan kehendak neneknya itu. Sebelum pernikahan, ia terlebih dahulu membawanya ke Bandung untuk menemui nenek tercinta. Berangkat dari Jakarta dengan berkendara mobil pada pagi menjelang siang hari, agar bisa lebih berlama-lama di rumah neneknya itu meski tidak bermalam. Jakarta-Bandung memang tidak terlampau jauh, memungkinkan ditempuh dengan cara PP alias pergi pulang dalam sehari. Boy berangkat dengan calon istrinya, Bira, turut pula menemani adik Boy yakni Yoga dan seorang adik sepupu bernama Awan. Tahun-tahun 2002, jalan tol Cipularang belum beroperasi. Masih dalam tahap proyek pengerjaan. Saat itu akses jalan tol, jika dari Jakarta hendak ke Bandung, maka gerbang terujung keluar jalan tolnya adalah daerah Sadan, Purwakarta. Selanjutnya melanjutkan perjalanan melalui jalan raya biasa melewati kota Purwakarta dari wilayah Purwakarta. Tidak jauh dari Jatiluhur sampai dengan masuk Kabupaten Bandung Barat tepatnya di daerah Cikalong, pada beberapa titik di sisi jalan raya, terdapat jalan yang dibuka sebagai akses menuju proyek pengerjaan jalan tol. Akses jalan itu sengaja dibuat untuk keluar masuk kendaraan berat yang membawa material ataupun para pekerjanya. Di muka akses jalan itu terpampang tulisan pada papan yang kurang lebih redaksinya. Hati-hati. Keluar masuk kendaraan berat, proyek jalan tol Cipularang. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam, Boy dan semuanya pamit kepada neneknya akan pulang kembali ke Jakarta. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam, Boy dan semuanya pamit kepada neneknya akan pulang kembali ke Jakarta. Mereka memanggilnya Nini, bahasa Sunda yang artinya nenek. Gak nginep aja. Besok pagi baru pulangnya, saran nenek. Enggak lah nih, mau langsung pulang aja, gampang. Nanti kesini lagi, jawab Boy. Ya udah atur, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut bawa mobilnya. Siapa yang bawa? Tanya nenek. Yoga nih, sahut Yoga. Jam 9 malam, mobil memasuki gerbang tol Pasteur yang saat itu jalan tolnya hanya sampai pada larang. Pada posisi kursi jok depan, Yoga yang menyetir mobil, dan Boy di kursi sebelahnya, di kursi jok belakang, Bira dan Awan. Kala itu pemisah di tengah jalan tol Pasteur pembatas antara jalur yang ke arah Jakarta dengan yang ke arah kota Bandung, adalah berupa rerumputan dan tanaman hias pada lahan berukuran lebar kira-kira 2 meter, dipagari plat besi. Maka itulah sorot cahaya lampu mobil dari arah berlawanan, cukup membuat silau dikarenakan jarak yang tidak terlampau lebar. Pada saat sedang melaju Yoga mengambil lajur kanan, untuk menyalip sebuah bus malam. Tiba-tiba ada semprotan air yang semburatnya, sampai menutupi kaca depan. Yoga pun menyalakan wiper kaca depan, untuk menyekanya. Air dari mana ya? Perasaan gak hujan, kata Boy heran kepada adiknya. Iya ya, di sini tadi hujan kali ya. Terus mobil yang di seberang nyipratin genangan air. Respon Yoga, mereka berdua dibuat terheran dengan cipratan air yang tiba-tiba itu. Tak lama kemudian, Yoga berseru ketika sekilas melihat indikator temperatur pada dashboard mobil menunjukkan panas yang berlebih. Wah, mesin overheat. Untung saja mereka sudah tidak jauh dari gerbang keluar tol. Mereka pun segera mencari stasiun pengisian bensin mobil atau pom bensin yang terdekat dari gerbang keluar tol. Sesampainya di pom bensin, mereka segera membuka kap mesin. Terlihat asap mulai sedikit mengebul dari bagian depan, yakni radiatornya. Kemudian mereka membuka katup penutupnya. Ternyata airnya nyaris kering. Ini dia cipratan air tadi pas di tol dari radiator. Sergah Yoga menyimpulkan masalah mobilnya. Lalu Awan ditugasi membeli 2 botol air mineral ukuran 2 liter. Setelah didapatinya, air mineral itu pun dituangkan ke lubang radiator untuk mengisi kembali airnya yang terkuras. Air mineral yang dituangkan sudah meluberi batas isi radiator, tanda sudah terisi penuh.
Mereka mendiamkan sejenak barang 15 menit guna memastikan temperatur mesin kembali normal. Setelah itu Yoga mencoba kembali menghidupkan mobil. Mesin menyala dengan baik dan indikator temperatur menunjukkan posisi normal kembali. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Saat itu waktu menunjukkan sudah pukul 10 lewat. Setelah berkendara selama kurang lebih setengah jam, jarum indikator temperatur kembali naik yang menandakan mesin kembali panas. Ini sehingga bisa lanjut jalan. Kalau dipaksa bisa-bisa mogok. Harus ke bengkel kita. Coba lihat-lihat. Siapa tahu ada bengkel 24 jam, kata Boy kepada adiknya. Yoga setuju dengan pendapat kakaknya. Dia pun berkendara secara perlahan sambil memerhatikan tanda-tanda adanya bengkel yang masih buka. Nah tuh ada bengkel. Seru Yoga ketika melihat di depan ada papan reklam sebelah kanan jalan. Mobil mereka akhirnya melipir ke bengkel yang dimaksud Yoga. Bengkel itu adalah sebuah bangunan berciri kolonial, sebuah rumah tua rupanya. Mereka melihat dua orang sedang berbenah. "Man, bengkelnya masih buka?" Tanya Yoga kepada seorang yang dari pakaiannya adalah montirnya. "Baru aja mau tutup, kenapa mobilnya?" Tanya montir itu lantas, "Ini man, kayaknya sih radiatornya," jawab Yoga Noir. "Ini juga bukan bengkel radiator, bisa aja dikerjain. Ke bengkel khusus radiator temen saya gak jauh dari sini. Tapi itu juga gak bisa sekarang. Besok pagi palingan," terang si montir. "Oh gitu ya man, ada bengkel lain gak yang dekat-dekat sini man?" Tambah Boy benanya. "Udah pada tutup semua udah jam segini." "Nah," jawab si montir. Kemudian montir itu menjelaskan bahwa kondisi mobil dengan gejala radiator bocor tidak dapat dipaksakan berjalan karena bisa memperparah kondisi kerusakan mesin. Bisa jebol kalau dipaksa jalan, imbuhnya. Lalu montir itu menyarankan agar mereka bermalam saja di bengkel itu. Besok sekitar jam 7 pagi montir itu berjanji sudah berada di bengkel untuk mengerjakan masalah radiatornya. Kemudian montir dan pembantunya itu menaiki motor. "Lah, mamangnya gak pada tidur di sini?" Tanya Yoga. "Enggak, ini mah bengkel aja, rumah kita di sana," terang si montir sambil menunjuk ke jalan raya yang menuju arah Bandung. "Entah di mana maksudnya." "Silahkan parkir aja di sini, tidur di mobil aja, aman lah," pungkas si montir belum berlalu dengan motor. "Terpaksa tidur di mobil kita rang, gak apa-apa ya," kata Boy kepada Dira kekasihnya meminta pengertian. Boy merasa tak enak hati. "Ya gimana lagi," balas Dira. Diputuskan. Boy dan Dira tidur di mobil mereka. Pada kursi jok depan yang disetting menjadi posisi rebab, Boy di jok setir. Dira di kursi jok sebelahnya. Mobil mereka adalah jenis Jeep yang hanya ada jok depan dan tengah. Sementara Yoga dan Awan mengalah. Mereka tidur di mobil lain yang terparkir di bengkel itu, entah milik si montir atau mobil yang sedang bermasalah juga. Mobilnya adalah jenis pick-up alias mobil losbat. Baknya berangka yang ditutupi kanvas. Ada dua bangku memanjang pada sisi kanan dan kirinya. Mirip kursi jok angkot. Meski bengkel itu letaknya persis di pinggir jalan raya, namun suasananya sepi sekali. Mungkin saat itu bukan waktu hiburan akhir pekan, sehingga kendaraan yang lewat baik mobil maupun motor hanya 1-2 saja, ditambah lagi sudah cukup larut malam, 11:30. "Wan, ini malam apa ya?" Tanya Yoga kepada Awan. "Malam Jumat," jawab Awan. "Oh, malam Jumat ya?" Yoga bertanya menegaskan. Awan terdiam. Mereka berdua mencoba memejamkan mata meski sulit. Selain tempat tidur yang darurat seadanya, mereka disibukkan dengan menempuki nyamuk-nyamuk yang berdatangan meski tidak seberapa. Malam semakin larut, suasana semakin hening, kendaraan juga seolah tidak ada yang lewat lagi. Mereka berempat berhasil juga tertidur meski tidak pulas. Karena rasa letihlah membuat mereka akhirnya dapat memejamkan mata. Di mobil, Boy meski tidur namun sesekali terbangun, lah melihat sekeliling, sepi sekali. Lalu ia menoleh kepada Dira di sebelahnya. Ia merasa kasihan kepada kekasihnya, karena petualangan ini pasti pertama kalinya dia tidur di mobil. Batinnya saat melihat Dira. Kemudian Boy membenarkan letak jaketnya yang dijadikan selimut tubuh Dira telah pun bersiap tidur lagi. Mobil mereka diparkir tepat di depan pohon mangga yang besar. Posisi rebah Boy telentang sehingga wajahnya menghadap ke pohon mangga di depannya.
La melirik jam tangannya, pukul 2 dini hari, lalu kembali bersiap memejamkan mata. Namun di saat matanya belum benar-benar terpejam, ia melihat sesuatu pada dahan besar pohon mangga itu. Boy awalnya tak percaya atas apa yang dilihat. Ada sosok seperti perempuan sedang duduk di dahan pohon itu. Sosok itu mengenakan gaun putih dengan renda pada ujung lengan dan bawahannya. Namun demikian, meskipun duduk di atas dahan, Boy tidak melihat kedua kaki sosok itu. Dan wajah sosok itu, Boy tidak dapat melihat jelas. Hanya terlihat bagian dagunya dan sedikit bagian pipi. Sedangkan sebagian besar wajahnya tertutupi rambutnya yang panjang berantakan awut-awutan. Dari posisi kepala sosok itu, sepertinya ia sedang menatapi Boy. Boy hanya bisa diam terpaku. Dia berusaha mencerna otaknya akan apa sebenarnya yang ada di hadapannya itu. Kuntilanak, itulah akhirnya yang bisa Boy simpulkan bila ingat kepada film-film horor yang menceritakan jenis hantu yang saat itu ia lihat secara langsung. Saat akhirnya Boy dapat mencerna sosok apa yang ia lihat, tiba-tiba rasa takut mulai menderanya, tubuhnya gemetaran, jantungnya berdebar. Terus ikuti Radio Tengah Malam, dan agar teman-teman setia nonton kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.